Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam lindungannya. Salawat beserta salam kita selalu panjatkan kepada junjungan kita, ya Nabi Allah, Nabi besar Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya yaumil kiamah nanti. Oke, sebelumnya saya di sini mengucapkan banyak terima kasih untuk semua sedulurku yang selalu mengikuti terus channel YouTube Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah. Untuk semua sedulurku yang selalu menyimak terus, mengikuti setiap pengijazahan yang ada dalam setiap video yang kita upload. Mudah-mudahan segala sesuatu yang saya sampaikan, segala sesuatu yang saya berikan menjadikan sebuah amalan kebaikan untuk saya pribadi, untuk semua sedulurku, dan untuk semua para subscriber Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah. Tiada lain untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali berjumpa lagi bersama saya Ki Cakra Al-Jabar, yang mudah-mudahan pada kesempatan kali ini diberikan kesehatan selalu. Begitupun untuk semua sedulurku. Mudah-mudahan untuk semua sedulurku yang lagi sakit atas izin Allah, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang mempunyai banyak masalah atas izin Allah, Allah permudahkan segala permasalahan hidupnya. Dan minta doanya untuk semua sedulurku, dukungannya terus untuk akun YouTube ini agar bisa lebih berkembang, bermanfaat untuk banyak umat dalam setiap tayangan-tayangan yang kita upload, yang kita sampaikan ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya di sini pribadi akan mengijazahkan suatu keilmuan, yang dimana keilmuan ini adalah salah satu keilmuan yang amat dahsyat, salah satu keilmuan yang banyak dicari oleh orang-orang awam yang bergelut di dunia spiritual, oleh para praktisi yang bergelut di dunia spiritual dan supranatural, yang dimana keilmuan ini wasilahnya sangat luar biasa. Di antaranya, wasilah yang ada dalam keilmuan ini adalah sebagai wasilah untuk keilmuan penarikan benda pusaka. Wasilah untuk keilmuan mewujudkan suatu benda dari dimensi alam lain ke dimensi alam nyata. Selain itu, asma keilmuan ini adalah suatu asma keilmuan yang energinya powerful, sangat tinggi, yang dimana jika sedulurku memiliki keilmuan ini, insya Allah untuk semua sedulurku akan menjadi seseorang yang bermanfaat untuk banyak orang lainnya. Karena keilmuan ini selain untuk penarikan pusaka atau mewujudkan suatu benda dari dimensi alam lain ke dimensi nyata, wasilahnya multifungsi, termasuk untuk jalur pengobatan, termasuk untuk jalur mahabbah, termasuk untuk jalur penglarisan, dan termasuk untuk jalur kerezekian serta keselamatan. Untuk semua sedulurku yang sedang menonton tayangan ini, saya pribadi menyarankan dalam setiap video yang saya upload, dalam setiap video yang saya tayangkan, silahkan untuk simak baik-baik sampai selesai. Jangan di skip agar tidak ada kesalahpahaman dalam segala sesuatu yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, saya ijazahkan asma sir ini, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua sedulurku yang mengikuti pengijazahan kali ini. Azaztukum. Silahkan untuk semua sedulurku yang ingin memiliki keilmuan ini, yang ingin menjalankan keilmuan ini, serta ingin menguasai keilmuan ini, untuk mengucapkan qabiltu di kolom komentar dan Al-Fatihah 1 kali di tempatnya masing-masing. Selanjutnya kali ini kita lanjut ke tata cara untuk riadoh keilmuannya. Langkah awal yang sedulurku perlu lakukan adalah niat hati bersungguh-sungguh
dan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ingin menjalankan atau memiliki asma keilmuan ini. Keilmuan ini dijalankan atau diriadohkan oleh sedulurku selama 1 minggu berturut-turut tanpa putus, dan diriadohkan diawali di malam bebas. Jadi sedulurku boleh meriadohi atau menjalankan keilmuan ini bebas dimulai di malam apa saja. Jadi asma keilmuan ini berbeda dengan asma-asma keilmuan sebelumnya yang saya ijazahkan dari video-video sebelumnya yang harus dijalankan pas pada saat malam lahir. Asma keilmuan ini boleh dimulai atau boleh dijalankan, diriadohkan bebas dimulai dari malam apa saja. Sedulurku, jalankan tengah malam. Saya sarankan di atas jam 9 malam, dan jangan sampai melewati jam 3 pagi mendekati subuh. Ambil wudhu terlebih dahulu, dan sedulurku saya sarankan untuk memakai wangi-wangian. Terutama sedulurku saya sarankan untuk memakai media hio atau dupa pas pada saat proses riadoh berjalan. Siapkan air 1 gelas untuk proses penyelarasan pas pada saat setelah melakukan riadoh. Selanjutnya sedulurku lakukan sholat taubat 2 rakaat. Setelah melakukan sholat taubat 2 rakaat, sedulurku lanjut melakukan sholat hajat 2 rakaat. Setelah melakukan sholat hajat 2 rakaat, sedulurku lanjut baca tawasulan yang ada di deskripsi video ini. Jadi sedulurku setelah melakukan sholat taubat 2 rakaat, dilanjut sholat hajat 2 rakaat, dilanjut membaca tawasulan yang ada di deskripsi video ini. Setelah itu sedulurku membaca atau mendawamkan Illahi anta maksudi wardoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka sebanyak 33 kali. Dan dilanjut sedulurku membaca atau mendawamkan asmasir sebanyak 313 kali. Sedulurku baca wiridkan sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah sebanyak 313 kali. Jadi setelah melakukan tawasul, sedulurku membaca atau mendawamkan Ilahi anta maksudi wardoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka sebanyak 33 kali. Setelah itu dilanjut membaca atau mendawamkan asmasir sebanyak 313 kali. Sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah. Sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah. Sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah sebanyak 313 kali. Setelah itu sedulurku tiupkan ke media air yang sudah disiapkan untuk penyelarasan. Minta lewat berkahnya media air tersebut, minta asmasir ini untuk selaras dengan tubuh sedulurku, untuk selaras dengan jasad lahir batin sedulurku. Insya Allah pada saat sedulurku menjalankannya secara istiqomah 7 malam berturut-turut tanpa putus, keilmuan ini akan bisa selaras dan akan bisa sedulurku dapatkan. Pada saat proses riadoh berjalan, untuk semua sedulurku akan merasakan suatu penyelarasan yang berbeda-beda dari setiap orang yang menjalankannya. Apabila pas pada saat proses riadoh berjalan, sedulurku sedang riadoh ingin muntah atau mual, keluarkan saja, jangan ditahan. Dan apabila ada energi yang terasa masuk, sedulurku terima saja. Jadi setiap orang pas pada saat menjalankan proses riadoh, pas pada saat menjalankan proses penyelarasan keilmuan ini akan berbeda-beda, tidak sama ya. Ada yang merasakan kedinginan, mungkin ada yang merasakan kepanasan, dan mungkin ada yang merasakan mual-mual. Itu adalah proses penyelarasan yang insya Allah setelah sedulurku melewati tahapan riadoh, saya sampaikan kembali, insya Allah keilmuan ini sudah sedulurku bisa miliki. Akan tetapi saya sarankan untuk proses riadoh
bagusnya atau alangkah baiknya bisa diulangi kembali agar keilmuan ini benar-benar bisa permanen sedulurku dapatkan wasilahnya. Selanjutnya untuk semua sedulurku, setelah menjalankan proses riyadoh 7 malam berturut-turut secara istiqomah, sedulurku boleh dan bisa langsung terjun untuk mempraktekkan salah satu wasilah dari keilmuan ini yang sebagai untuk wasilah penarikan benda pusaka atau mewujudkan benda dari dimensi alam lain atau alam gaib ke dimensi alam nyata. Usahakan sedulurku jangan sendirian ya. Saya sarankan sedulurku didampingi oleh rekan sedulurku. Tapi jangan terlalu banyak orang juga untuk langkah awal. Baiknya saya anjurkan berdua saja. Jadi sedulurku silahkan datang ke beberapa tempat atau salah satu tempat. Jadi silahkan sedulurku datang ke salah satu tempat yang disinyalir bahwa di tempat tersebut itu ada benda pusaka atau mustika, atau disinyalir tempat tersebut itu adalah tempat angker. Di mana biasanya yang tempat-tempat disinyalir energinya sangat tinggi, termasuk tempat angker, biasanya terdapat benda pusaka atau mustikanya. Sekali lagi saya sarankan sedulurku jangan sendirian untuk langkah awal. Bawa rekan sedulurku dan jangan banyak-banyak juga ya. Jadi 2 orang saja. Sedulurku praktekkan di tempat tersebut secara langsung. Langkah awal sedulurku, saya sarankan sebelum mendatangi tempat-tempat angker atau sebelum mendatangi pas pada saat ingin melakukan proses penarikan, sedulurku membentengi badan sedulurku terlebih dahulu dengan beberapa keilmuan yang sudah saya ijazahkan di video-video sebelumnya. Pas pada saat tata cara melakukan proses penarikan, sedulurku bacakan asma sir tersebut sebanyak 7 kali. Langkah awal pembacaan sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah sebanyak 7 kali ya. Sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah, sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah sebanyak 7 kali. Itu saya sarankan dengan teknik tahan napas di perut. Jadi pas pada saat akan melakukan proses penarikan atau pas pada saat proses penarikan, sedulurku bacakan asmasir sebanyak 7 kali dengan teknik tahan napas di perut. Pas pada saat energinya sudah terasa kencang, sedulurku tarik dengan membaca sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah. Sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah 3 kali. Setelah itu, pas ingin mewujudkannya, sedulurku membaca sir, jat, sifat, goib, wujud. Sir, jat, sifat, goib, wujud. Sir, jat, sifat, goib, wujud. Jadi pas pada saat proses penarikan, sedulurku membaca sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah. Pas pada saat proses mewujudkan, sedulurku membaca sir, jat, sifat, goib, wujud. Untuk dasar keilmuan penarikan, sudah saya ijazahkan di beberapa video sebelumnya. Jadi sedulurku tinggal bisa simak video sebelumnya, lalu dilanjut dengan menyimak video ini untuk tata caranya. Selanjutnya, untuk sedulurku apabila untuk pengobatan, sedulurku bisa bacakan asma sir ini sebanyak 11 kali atau 21 kali. Dan bisa paling banyak 313 kali kepada media air ya. Jadi kalau misalkan ada saudara sedulurku yang lagi sakit, sedulurku bisa bacakan, minta wasilahnya, minta berkahnya lewat media air dengan membaca asmasir ini sebanyak 11 kali atau 21 kali. Bacakan sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah sebanyak 11 kali atau 21 kali. Begitupun untuk jalur mahabbah,
penglarisan, keselamatan, atau yang lainnya ya. Karena wasilah dari asma keilmuan ini wasilahnya multifungsi untuk berbagai wasilah hajat tujuan sedulurku. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan segala sesuatu yang saya sampaikan dari mulai asma keilmuan yang saya ijazahkan akan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, berkah dunia dan akhirat, menjadi bekal amalan untuk saya pribadi, menjadi bekal amalan kebaikan untuk semua sedulurku yang menjalankan asma keilmuan ini, yang mudah-mudahan atas izin Allah segala sesuatunya bisa terijabah, segala sesuatunya bisa dipermudah, tiada lain untuk mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu lagi di uploadan video-video selanjutnya. Salam berkah, Padepokan Al Rizki Nur Hikmah.